Setiap malam, jutaan wanita lanjut usia mendapati diri mereka terjaga lelet antara pukul 3 dan pukul 5, memandang ke dalam kegelapan, terjebak dalam siklus kegelisahan. Jika ini terdengar akrab, kamu mungkin mengira ini hanyalah bagian normal dari penuaan. Tapi bagaimana jika kukatakan ini bisa jadi cara tubuhmu mengirim pesan mendesak? Mengabaikannya berarti melewatkan peluang besar untuk kesehatan yang lebih baik, keseimbangan emosi yang lebih dalam, dan bahkan rasa tujuan hidup yang baru. Hari ini, aku akan ungkap 5 langkah penting yang bisa mengubah bangun malam yang menyebalkan ini menjadi momen wawasan, kejernihan, dan transformasi. Dan percayalah, kamu tak akan mau melewatkan kunci mengejutkan di akhir yang sering diabaikan orang, tapi bisa mengubah segalanya bagimu. Pendahuluan ini langsung menarik perhatian, menciptakan urgensi, dan membangun rasa penasaran, mengalir mulus ke konten utama. Beritahu aku jika kamu ingin ada penyempurnaan. Jika kamu belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video apapun. 1. Jangan paksakan tidur. Coba ini sebagai gantinya. Bayangkan ini, pukul 3.17, dan matamu terbuka. Cahaya redup jam waker menatap balik. Angkanya tak bergeming. Kamu langsung mulai menghitung. Jika aku tertidur sekarang, aku dapat 3 jam lagi. Tunggu. Tidak. Mungkin 2,5. Oh tidak. Sekarang tinggal 1. Semakin kamu memaksakan tidur, semakin sulit didapat. Jantungmu berdegup, pikiranmu berputar, dan tiba-tiba kamu terjebak dalam siklus bangun yang menyebalkan. Terdengar akrab? Kamu tidak sendiri. Bangun antara pukul 3 dan pukul 5 sangat umum, terutama seiring bertambahnya usia. Tapi ini kebenaran mengejutkan. Berbaring dan memerangi otakmu untuk menyerah adalah hal terburuk yang bisa kamu lakukan. Bayangkan seperti menangkap kupu-kupu dengan mengejarnya. Semakin keras kamu mencoba, semakin jauh ia terbang. Ketika kamu stres karena tak bisa tidur lagi, tubuhmu melepaskan kortisol, hormon bangun yang terkenal, mendorong sistem sarafmu ke mode siaga tinggi. Alih-alih terlelap kembali, kamu malah semakin terjaga. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, putus siklus itu. Jangan hanya merenung dalam frustrasi. Duduk perlahan, ubah posisi, atau alihkan fokusmu. Sekarang, coba latihan pernapasan sederhana. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 hitungan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Ini memberi sinyal pada sistem saraf parasimpatik, bagian yang bertanggung jawab untuk istirahat, untuk masuk dan menenangkanmu. Detak jantungmu melambat, ototmu rileks, dan sebelum kamu sadari, tidur mulai terasa mungkin lagi. Selanjutnya, periksa lingkunganmu. Apa bantal yang tak nyaman membangunkanmu? Apa ruangan terlalu panas, terlalu dingin, atau pengap? Sesuaikan tempat tidurmu, atur termostat ke 16-19 C, dan minum air jika kamu dehidrasi. Dan ini pemikiran menarik. Bagaimana jika bangun pukul 3 bukan gangguan, melainkan peluang tersembunyi? Simpan buku catatan di dekatmu dan tulis pikiranmu. Beberapa pemikir terhebat dalam sejarah, seperti Leonardo da Vinci, memanfaatkan jam-jam sepi ini untuk kreativitas. Alih-alih melawan keadaan terjaga, terimalah, dan tidur akan kembali secara alami. 2. Hidrasi cerdas. Padamkan dengan cara tepat. Pukul 3.47, dan kamu terjaga lagi. Mulutmu terasa kering, kakimu bergetar, dan meski ruangan sejuk, tubuhmu terasa hangat aneh. Terdengar akrab? Ini mungkin bukan kebetulan. Salah satu penyebab yang tak kamu pikirkan, dehidrasi. Saat tidur, tubuhmu diam-diam kehilangan air lewat setiap napas dan sedikit keringat. Menjelang pagi, ia mungkin mengirim sinyal darurat, tenggorokan kering, sakit kepala ringan, atau kaki gelisah, memintamu mengisi ulang. Tapi sebelum kamu berjalan ke dapur dan menenggak segelas penuh, mari bicara strategi. Menghidrasi di malam hari bukan tentang membanjiri sistemmu, ini tentang mengisinya dengan benar. Aturan pertama, hindari air es. Mungkin terasa menyegarkan, terutama jika kamu merasa panas, tapi meminum sesuatu yang sangat dingin justru membangunkan tubuhmu. Bayangkan seperti menyiram kucing ngantuk dengan air, mengagetkan dan kontraproduktif. Sebaliknya, ambil air suhu ruangan atau sedikit hangat. Ini lebih ramah bagi sistemmu, menenangkan daripada mengejutkan.
Simpan segelas kecil atau botol di meja samping tempat tidur agar kamu tak perlu ke dapur dan risikonya makin terjaga. Ingin hidrasi lebih cerdas? Tubuhmu tak hanya kehilangan air, ia juga kehilangan mineral penting. Natrium, kalium, dan magnesium membantu ototmu rileks dan sarafmu stabil. Pernah terbangun merasa tegang tapi lelah, atau dengan sakit kepala samar? Itu petunjuk bahwa elektrolitmu mungkin tak seimbang. Coba tambahkan sejumput kecil garam laut alami, Celtic atau Himalaya, bukan garam meja olahan, ke airmu. Sekecil apapun bisa membantu mengembalikan keseimbangan hidrasi tanpa membebani sistemmu. Jika garam bukan seleramu, percikan jus lemon bisa membantu, memberi kalium sambil aiding pencernaan. Merasa gelisah atau cemas juga? Simpan termos teh chamomile di samping tempat tidurmu. Senyawa alami chamomile membantu menenangkan sistem saraf, menjadikannya minuman malam yang hebat. Hidrasi bukan hanya soal memadamkan haus, ia menjaga jantungmu stabil, ototmu rileks, dan tidurmu tak terganggu. Penyesuaian kecil pada rutinitas malammu bisa mengubah bangun gelisah menjadi reset damai. Apa minuman tengah malam favoritmu? Masih ada lagi untuk dijelajahi. 3. Periksa emosimu. Dengar bisikan itu. Pukul 4.12, dan kamu terjaga lagi. Tapi kali ini, bukan hanya rasa kantuk biasa yang menarikmu dari tidur. Ada sesuatu yang lebih berat. Sakit halus tapi terus-menerus di dadamu, dengung gelisah di pikiranmu. Mungkin kamu mengulang kata tajam dari kemarin, atau tugas yang menanti sudah berputar di pikiranmu seperti burung nasar. Pernah perhatikan bagaimana kekhawatiran terasa lebih keras di tengah malam? Seolah keheningan memperkuat emosi yang kita kesampingkan di siang hari. Ini sesuatu untuk dipikirkan. Panggilan bangun ini mungkin bukan acak. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jam-jam pagi, antara pukul 3 dan pukul 5, terkait dengan paru-paru, yang bukan hanya soal bernapas tapi diakini menyimpan emosi seperti kesedihan, duka, dan stres. Jika kamu terus terbangun saat ini dengan rasa tak nyaman, tubuhmu mungkin memberi sinyal bahwa kamu perlu mengakui sesuatu yang selama ini kamu hindari. Ilmu modern mendukung ide ini dengan caranya. Penelitian menunjukkan bahwa kelebihan emosi sering mengganggu tidur, dan otak cenderung memproses pikiran yang belum terselesaikan di jam sebelum fajar. Jadi, apa yang kamu lakukan saat beban emosi ini membangunkanmu? Alih-alih berguling dan berharap itu hilang, coba ini, duduk sedikit, bersandar pada bantal, dan periksa dirimu. Tanya, apa yang membebaniku? Apa yang tersisa yang belum kuhadapi? Biarkan pikiranmu mengalir bebas. Mungkin kekhawatiran spesifik muncul, percakapan yang akan datang, penyesalan yang masih ada, atau mungkin sesuatu yang kurang jelas, rasa tak nyaman umum. Ambil buku catatan dan tulis 3 pikiran mentah tanpa filter. Aku merasa terjebak. Aku merindukan seseorang. Aku kewalahan. Kamu tak perlu solusi, hanya pengakuan. Lalu, ambil 5 napas lambat. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 hitungan, dan hembuskan lewat mulut selama 6. Dengan setiap hembusan, bayangkan melepaskan ketegangan seperti kabut yang memudar ke udara. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi bahwa menulis membantu memproses emosi, dan pernapasan lambat mengaktifkan respons relaksasi tubuh, membawamu kembali ke istirahat. Jadi, lain kali kamu terbangun dengan perasaan berat, dengarkan bisikan itu. Mungkin itulah yang kamu butuhkan. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu aku bahwa kamu masih di sini bersamaku. 4. Bergerak lembut. Setel ulang tubuhmu. Pukul 4.23, dan jam menatapmu tajam. Kamu sudah berguling-guling. Spray kusut, frustrasi meningkat setiap menit berlalu. Semakin kamu mencoba memaksa kembali tidur, semakin tubuhmu menolak. Lehermu terasa kaku, kakimu bergetar, dan pikiranmu terus berputar pada pikiran menyebalkan yang sama. Mengapa aku tak bisa tidur saja? Jika ini terdengar akrab, kamu tak sendiri. Ini masalahnya. Tetap tak bergerak, terjebak dalam siklus frustrasi gelisah, sering memperburuk keadaan. Setelah sekitar 15 menit berguling, tubuh dan otakmu butuh reset, bukan olahraga penuh. Hanya perubahan lembut untuk melepaskan ketegangan dan memberi sinyal relaksasi. Caranya sederhana. Rebot gerakan 1 menit yang terasa seperti senjata rahasia. Mulai dengan duduk perlahan, tanpa gerakan tiba-tiba.
bersandar pada sandaran kepala, atau ayunkan kakimu ke tepi ranjang. Lehermu mungkin kaku dari berjam-jam bergulat dengan bantal, jadi beri sedikit perhatian. Putar kepalamu lembut, dagu ke dada, lalu telinga ke bahu, perlahan bergeser sisi ke sisi. Bernapaslah ke dalamnya, biarkan setiap gerakan meredakan ketegangan yang menumpuk. Selanjutnya, bahu itu kencang dan membungkuk, menyimpan stres dari hari itu. Angkat tinggi-tinggi, seolah mencapai langit-langit, lalu hembuskan dan biarkan jatuh sepenuhnya. Ulangi 3 kali, sesuaikan gerakan dengan napas dalam, angkat saat menarik napas, turunkan saat menghembuskan. Rasakan ketegangan memudar? Sekarang, geser ke tepi ranjang dan coba lipatan depan sederhana. Engsel di pinggulmu, biarkan tanganmu meluncur ke lutut atau bahkan lantai, dan bertahan di sana. Tak perlu sempurna seperti yoga, nikmati saja peregangan itu. Ini meningkatkan aliran darah dan menenangkan tulang belakangmu, pelepasan yang sangat dibutuhkan dari berjam-jam berbaring diam. Untuk mengusir kegelisahan yang tersisa, angkat satu kaki dan goyangkan lembut selama 10 detik, lalu ganti. Kedengarannya aneh, tapi ini menipu otot gelisah untuk tenang. Akhiri dengan pernapasan lambat, 4 hitungan masuk, 6 hitungan keluar. Bahkan menggosok tanganmu dan memeluk kakimu bisa menghangatkan tubuhmu, memberi sinyal waktunya terlelap kembali. Bagaimana jika reset kecil ini adalah kunci untuk kembali ke istirahat dalam alih-alih melawan keadaan terjaga? Coba malam ini, kamu mungkin terkejut. 5. Tenangkan otakmu dengan suara. Pukul 3.58, dan otakmu sedang mengamuk. Pikiran berloncatan seperti mesin pinball. Apakah aku mengunci pintu? Apa yang ada di daftar tugasku besok? Mengapa aku bilang hal memalukan itu di tahun 2019? Semakin kamu memaksa pikiranmu diam, semakin keras suaranya. Ini seperti mencoba menidurkan balita yang sedang tantrum, kekacauan murni. Terdengar akrab? Ini faktanya. Menyuruh otakmu, santai saja, sama efektifnya seperti meminta badai petir berhenti di tengah hujan. Tapi suara bisa jadi senjata rahasiamu, sesuatu untuk membimbing pikiran gelisahmu kembali ke ketenangan. Bukan media sosial di ponselmu, cahaya biru itu hanya akan meningkatkan kortisol dan memperburuk keadaan. Sebaliknya, coba trio trik tidur berbasis suara ini. Pertama, pink noise. Berbeda dengan white noise yang bisa terdengar kasar dan statis, pink noise lebih lembut dan alami. Pikirkan hujan stabil, ombak laut, atau daun berdesir di angin. Ini tak hanya menenangkan, penelitian mendukungnya. Studi Northwestern 2017 menemukan bahwa pink noise meningkatkan tidur dalam dan bahkan memperbaiki retensi memori. Atur volume rendah, biarkan dengung stabil mengisi keheningan, dan lihat pikiranmu mulai melayang. Jika relaksasi terpandu lebih cocok untukmu, pilih meditasi tidur. Suara lembut yang membimbingmu melalui pernapasan dalam atau pemindaian tubuh bekerja seperti cerita pengantar tidur untuk orang dewasa. Cukup terstruktur untuk menjaga pikiranmu tak berputar tapi cukup membosankan untuk meninabobokanmu. Coba sesi 5 menit di YouTube atau aplikasi. Uji dulu di siang hari untuk temukan nada yang kamu suka. Terakhir, jika kata-kata adalah kenyamananmu, coba audiobook monoton. Bukan thriller seru. Pilih sesuatu yang membosankan dengan indah, seperti kuliah filsafat kuno atau buku tentang lumut. Ya, benar. Suara rendah dan stabil dengan sedikit intonasi bisa bekerja seperti Nina Bobo untuk otakmu yang terlalu aktif. Suara bekerja karena pikiranmu mendambakan pola. Irama lembut membantu memudahkanmu ke dalam istirahat. Jadi, lain kali pukul 4 menemukanmu terjaga lelet. Mana yang akan kamu coba dulu? Bangun pukul 4 tak harus jadi pertempuran. Entah itu memeriksa emosimu, memberi tubuhmu reset lembut, atau menggunakan suara untuk menenangkan pikiran. Kamu kini punya alat ampuh untuk mengubah malam gelisah menjadi momen perawatan diri dan pemulihan. Sekarang, aku ingin dengar darimu. Apa yang kamu pelajari dari video ini? Strategi mana yang akan kamu coba saat terbangun tengah malam nanti? Bagikan satu hal yang akan kamu praktikkan di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu merasa video ini membantu, silakan tinggalkan komentarmu di bawah. Dan jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk lebih banyak kebijaksanaan tentang hidup baik di usia berapapun. Sampai jumpa di video berikutnya.